Halo, Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot di Sora ya Personal Tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu mengejutkan. Yang kamu katakan kepadanya kini terjadi, ya, mengejutkan. Apa yang kamu katakan kepadanya kini terjadi. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan, ya, bahwa pembacaan untuk umum bukan pribadi atau perseorangan, ya. Jadi ambil saja yang positif, buang yang negatif. Dan kalau mau pembacaan umum harus pintar-pintar memilah dan memilih, teman-teman, ya. Kalau kamu, Kak, aku nggak mau capek, nggak mau pusing, aku maunya yang buat tepat buat aku, silahkan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram, ya teman-teman, ya. Yuk kita mulai energinya. Kita lihat dulu siapa sih orang ini yang ternyata, ya, kamu, ya, sedang terjadi sama dia apa yang pernah kamu ngomongin sama orang ini. Oke? Kita lihat dulu siapa orang ini, teman-teman. Yang pertama, ya, orang ini sebenarnya adalah seseorang yang awalnya itu mungkin banget penuh dengan kebahagiaan sama kamu, ya. Kalau aku lihat kalian tuh sebenarnya hubungannya cukup stabil kayak gitu, ya. Banyak kebahagiaan kayak gitu. Terus habis itu hubungan yang sangat mungkin banget saling menyayangi, saling penuh dengan energi yang bergairah dan bersemangat dalam hubungan kalian, ya teman-teman, ya. Orang ini juga orang yang selalu mengutamakan rumahnya, ya. Namun, ya, ketika adanya energi kebahagiaan, lalu di sana juga ada konflik-konflik, teman-teman, ya. Hubungan kamu sama dia yang awalnya adem ayem, kemungkinan besar berubah menjadi adanya konflik, adanya argumentasi. Kenapa? Karena salah satunya ada konflik ego di antara kalian, ya. Di sini ada konflik ego. Bisa saja memang kalian beda pendapat, beda prinsip gitu, ya. Jadi yang awalnya baik-baik saja terjadi pergesekan. Apalagi kalau tidak bisa mengontrol ego masing-masing. Tapi kita lihat lebih lanjut lagi, ya teman-teman, ya. Bagaimana situasi dan hubungan kalian pada saat ini seperti apa? Ada konflik apa lagi yang mungkin mewarnai hubungan ini? Yang pertama, mungkin sekali adanya konflik di mana kamu mungkin, ya, merasa bahwa kamu berusaha menjaga atau mengupayakan hubungan ini supaya berhasil. Tapi di satu sisi mungkin saja dia kurang usaha, kurang menunjukkan effort untuk memperjuangkan atau menjaga hubungan ini. Mungkin saja sikapnya dia cuek, mungkin saja dia nggak mau ngalah, mungkin saja kamu yang harus selalu cari dia, kamu yang selalu effort atau berusaha, dan sebagainya. Oke? Dan kedua, lagi-lagi ditekankan kalian berbeda pola pikir, ya. Mungkin banget berbeda pola pikir, berbeda gaya, berbeda sifat gitu, ya, dan sebagainya, ya. Sehingga mungkin banget kamu mengalami situasi yang sulit dengan sikapnya dia yang cenderung susah untuk mengalah gitu, ya teman-teman, ya. Lalu ini ada hubungannya dengan gardet tadi, ya. Mungkin sekali terasa bahwa hubungan ini seperti kurang saling menghargai, kurang, gimana ya rasanya, tadi Sora udah bilang, ya. Kamu kok berusaha atau kamu banyak mengalah, tapi sementara sikapnya dia seenaknya gitu, ya teman-teman. Itu sangat mungkin banget. Dan kamu jadi merasa kayaknya orang ini juga kurang mandiri. Banyak yang terlalu bergantung sama kamu, ya. Kamu yang selalu nyelesain masalah buat dia, kamu yang berkorban, dan sebagainya. Dan bisa saja hubungan ini terasa seperti tidak serius, ya. Karena orang ini tuh selalu cenderung seperti menyenangkan sih orangnya, tapi mungkin banget seperti terlalu bermain-main gitu, ya. Seperti kok kamu merasa orang ini apakah serius, apakah bisa diandalkan, dan sebagainya, ya. Kita coba lihat bagaimana ciri-ciri si orang ini. Oke, yang pertama, teman-teman, orang ini itu orang yang komunikatif, ya. Dia kalau ngomong suka belak-belakan apa adanya, ya. Kalau yang Sora lihat di sini, orang ini juga mungkin saja orang yang banyak pertimbangan dan pemikiran. Orangnya
gengsi besar ya. Abis itu juga dia di sini senangnya untuk selalu dibaikin ya. Orangnya juga senang segala sesuatu yang mahal. Bisa saja dia cenderung boros ya, atau mungkin kurang pintar dalam mengatur keuangan. Orang ini punya energi feminim ya. Orang ini juga sangat suka menjaga penampilannya, pingin selalu kelihatan menarik kayak gitu ya. Punya sex appeal yang tinggi. Orangnya juga mudah untuk menarik perhatian lawan jenis, teman-teman ya. Dan orang ini sikapnya adalah dia menyadari bahwa banyak, mungkin bukan menyadari ya, sebenarnya banyak hal di dalam dirinya harus dirubah. Cuman orang ini kalau yang namanya perubahan itu sering menunda-nunda, seperti susah untuk let go. Jadi ada sisi orang ini tuh, misalnya kalau ribut ya, dia akan cenderung ulang lagi, bahas lagi gitu ya. Jadi kayak diinget-inget terus gitu ya. Masalah-masalahnya susah untuk melupakan dan melepaskan. Dan orang ini sangat mudah merasa nggak tenang, merasa bersalah, depresi, insomnia, sehingga dia mengalami susah tidur, teman-teman ya. Itu kalau yang Sora lihat ya. Orang ini tuh banyak mengalami gampang stres kayak gitu ya. Secara pikiran ini memang pikirannya itu gampang sekali terganggu ya. Nah, karena kalian ada konflik ya teman-teman di antara kalian pada saat ini ya, ada situasi hubungan seperti apa lagi? Hubungan yang ada konflik tadi dengan sikap dia yang tidak jelas membawa begitu banyak kebingungan ya. Dan hubungan ini sedang masuk dalam tahap yang tidak jelas ya. Dibilang udahan juga enggak, dibilang lanjut terus tapi mungkin komunikasi di antara kalian bermasalah. Jadi hubungan yang meresahkan sebenarnya. Banyak sekali keresahan, tapi secara intuisi kalian terhubung dan terkoneksi, teman-teman ya. Dan tuh, kamu tahu bahwa sebenarnya banyak argumen di antara kalian. Lucu deh. Nih, ini 5, ini 5, aku ngambil ini kartunya 5, ini keluar 5 lagi. Ada apa dengan angka 5? Coba kalian tuliskan di kolom komentar. Misalnya, Kak, dia lahirnya tanggal 5, rumah dia nomor 5, atau jangan-jangan plat nomor kendaraannya ada angka 5-nya banyak, atau nomor handphonenya angka 5-nya banyak. Itu bisa jadi, ya. Kalau surat di sini kamu udah pasrah gitu ya, udah capek gitu ya dengan sikapnya dia yang nggak mau ngalah dan argumentatif ya. Jadi kamu memilih untuk kalau surat di sini banyak yang diam dan ya udah, kalau dia menjauh, kamu ikutan pasif atau diem gitu ya teman-teman. Nah, tapi kita coba lihat nih ya. Apa sih yang sedang terjadi sama dia, yang kamu pernah bilang sama dia, yang sedang terjadi saat ini sama dia? Karmic third party relationship lesson. Teman-teman, menarik sekali. Kamu pernah bilang sama dia, karena mungkin beberapa dari kalian kan memang punya intuisi di sini ya. Kamu sudah tahu bahwa sepertinya ada situasi orang ketiga yang tidak diketahui gitu ya, tidak diakui sama dia gitu sebelumnya. Dan kamu sudah punya firasat bahwa kamu pernah bilang sama dia, hati-hati kalau ternyata kamu menghadirkan orang ketiga gitu ya. Karena orang ketiga itu kalau kamu hadirkan itu akan membawa banyak sekali pembelajaran. Artinya hubungan cinta segitiga tuh intinya ya, kamu pernah bilang sama dia, akan tidak mudah karena memang di sana akan berisi banyak sekali pembelajaran ya. Dan mungkin banget hubungan kamu dengan orang ketiga pun belum tentu bisa mulus, karena mungkin kamu pernah bilang atau kamu pernah menjelaskan bahwa namanya hubungan orang ketiga ya, hubungan yang third party situations itu secara energi itu juga kurang positif sebenarnya ya. Jadi itu akan banyak membawa pembelajaran. Oke, teman-teman ya. Jadi kayak kamu akan bilang kayak yakin mau third party situations gitu ya. Karena itu hanya akan membawa pembelajaran dan mungkin ada konsekuensi dari hubungan orang ketiga. Jadi merusak hubungan sama pasangan sah, berefek ke area-area lain dalam kehidupan dan sebagainya. Dan itu yang sebenarnya sedang terjadi. Ya, bahwa dia ada orang ketiga. Mungkin dia pernah ngomong, enggak, aku enggak kok, aku fokus sama kamu, aku setia sama kamu, enggak ada orang ketiga dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada, dan itu yang sedang terjadi sama dia. Dan kamu pernah bilang sama dia, kalau kalian itu terkoneksi dan terhubung, ya, kamu banyak juga mendapatkan pertanda. Apapun itu, melalui signs, melalui pertanda-pertanda. Ya, mungkin dari angel number, dari mimpi atau apapun itu yang membuat kalian itu terhubung, terkoneksi, atau kamu tuh dapat diberikan petunjuk banyak soal dia, teman-teman. Dan mungkin sebelumnya dia tidak yakin akan hal tersebut atau dia nggak tahu ya, masa sih gitu ya. Dan sekarang
beneran kejadian ya. Artinya apa? Banyak dari mereka juga yang banyak mendapatkan pertanda seperti kamu. Ya, banyak mendapatkan energi sinkronitas sedang terjadi gitu ya. Pembelajaran atau dia terkoneksi sama kamu, itu bisa sangat dia rasakan saat ini. Ya, dan kamu pun ketika ngomong sama dia, aku merasa kamu ada orang ketiga, ketika dia ngeles gitu ya, kamu bilang bahwa aku tuh dapat pertanda loh ketika tahu kamu ada orang ketiga ini gitu loh. Dan itu sekarang dia baru mengerti dan memahami gitu ya. Oh bener ya, ternyata pertanda kamu itu bener gitu. Kamu tuh bisa tahu beneran kalau aku ada orang ketiga. Dan sekarang dia sangat mungkin juga suka banget dapetin pertanda soal hubungan dia sama kamu dan bagaimana kalau kalian tuh sebenarnya terkoneksi gitu ya. Nah kan, karena kamu pernah bilang sama dia, hati-hati. Kalau kamu punya orang ketiga, itu akan gimana pun juga akan sampai gitu loh ya ke kuping aku. Kamu pernah ingetin dia begitu, hati-hati, dan kamu akan jadi bahan omongan orang ya, yang mungkin akan merusak citra diri kamu sendiri, merusak citra keluarga kamu, merusak kamu dalam pekerjaan ya. Harus berhati-hati teman-teman. Berapa banyak orang-orang yang punya orang ketiga itu ketika terungkap, yang kenapa konsekuensinya kerjaan ya kan, apalagi kalau posisinya bagus, ada nama dan sebagainya. Dan itu yang sekarang sedang terjadi. Orang sudah mulai ngomongin dia ya, ngomongin dia, gosipin dia, termasuk sampai juga mungkin gosip-gosip itu ke kamu. Dan itu sekarang sedang terjadi sama dia teman-teman ya. Dia omongin hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan atau kurang enak didengar sama kuping ya teman-teman. Dan kamu pernah bilang juga sama dia bahwa kalau ada apa-apa itu jangan lari ya teman-teman. Oh, dia bilangnya mungkin kayak, enggak, aku tipe yang menghadapi masalah, aku tidak lari. Nah, tapi sekarang yang terjadi beneran nih, sedang terjadi. Dia sedang lari teman-teman ya. Jadi orang yang kamu pernah bilang sama dia, kamu jangan lari ya kalau ada masalah ya, tapi sekarang beneran lari. Dia pernah bilang, enggak, aku nggak lari, tapi sekarang dia menghindar kan, lari ketika ada masalah gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena tidak siap ngadepin kamu ya. Secara energi, kalau saudara lihat orang ini tuh banyak energinya merasa terintimidasi, karena kayak ngerasa gitu, kayak dek gitu. Paham nggak sih dek? Gimana ya ngejelasinnya ya? Kayak dek, kayak wah bener nih yang diomongin kok bisa tepat ya gitu. Kok sekarang beneran kejadian sama aku ya teman-teman gitu. Dan sebenarnya kamu sudah pernah bilang di antara kalian tuh memang ada energi cinta, ada energi sayang kayak gitu ya. Dan itu yang sekarang dia rasain meskipun dia ngindar dari kamu. Sebenarnya orang itu sayang atau orang ini tuh cinta sama kamu teman-teman ya. Jadi dia tuh di satu sisi bingung ya, kok kamu bisa tahu ya, walaupun dia ada orang ketiga teman-teman, dia ternyata tidak bisa loh menghilangkan perasaan cinta dan perasaan sayangnya sama kamu, karena masih ada perasaan teman-teman walaupun ada orang ketiga. Itu yang juga kamu pernah ucapin sama dia, kamu pernah sampaikan sama dia, karena kalian memang terhubung ya. Apalagi yang terjadi sama dia ketika kamu udah sampein terjadi sama dia, teman-teman. Kamu pernah ingetin sama dia bahwa hati-hati dengan keinginan kamu, hati-hati dengan perilaku kamu. Kamu pernah ingetin dia kayak gitu ya teman-teman. Dan sekarang dia penuh dengan energi ketakutan, karena apa yang kamu pernah ingetin dia, kamu nasehatin dia, itu perlahan itu terjadi sama dia teman-teman ya. Banyak hal yang sedang terjadi sama dia gitu, yang kayak kok bener ya yang kamu omongin gitu loh, terjadi pelan-pelan sama saya gitu loh. Itu yang sedang dia rasain, karena kamu pernah ngomong sama dia. Orang ini tuh cenderung orang yang berani ya. Beraninya dalam tanda kutip, berani itu nggak selalu positif, tapi berani itu juga bukan berarti negatif. Orang ini berani mengambil resiko dalam banyak hal ya, karena orangnya abai dan cuek. Dan sekarang dia sedang merasakan buah hasil karma dari resiko yang dia ambil, apapun itu. Entah itu konsekuensi dari menghadirkan orang ketiga, yang tadi Sora bilang digosipin orang. Mungkin dalam kerjaan juga, kalau misalnya dia nggak jujur juga ada konsekuensinya. Intinya kamu selalu ngomong, ingetin orang ini, karena orang ini tuh bisa kadang-kadang terlalu berani, ceroboh, dan tidak bijak. Kamu ingetin dia, jangan lakukan hal-hal yang terlalu beresiko, karena itu akan ada konsekuensinya. Dan itu sekarang sedang terjadi sama dia teman-teman ya. Tuh, kamu juga ingetin sama dia, dia harus belajar ikhlas. Dan kalau Sora lihat pada saat ini, banyak banget dari mereka yang sedang ngadepin masalah
ya, yang dia itu seperti susah lepas gitu ya dari masalah tersebut. Kamu udah ingetin dia untuk jangan berperilaku atau berkata-kata yang mungkin salah ya, yang akan bisa menyebabkan dia itu dapat masalah gitu ya teman-teman, kalau energi dia negatif gitu. Dan sekarang kelihatan bahwa dia sulit lepas dari energi negatifnya dia, situasi dia ya teman-teman ya. Tuh, orang ini tuh bersembunyi, dan itu sekarang sedang terjadi sama dia. Dia harus bersembunyi, terus habis itu dia nggak berani ngadepin kamu tuh ya. Tuh, dia pernah bilang sama kamu, oh aku berjuang besar kok, kalau salah aku berani mengakui gitu ya, berani ngadepin. Ya sekarang enggak, buktinya sekarang terjadi ya, dia salah, kamu tahu dia salah, dan beneran dia nggak berani ngadepin kamu. Tuh, kamu pernah ngomong ya soal energi koneksi spiritual di antara kalian ya, dan itu sekarang sedang terjadi. Makanya kamu bisa merasakan, sebenarnya intuisi kamu bisa merasakan apa yang sedang terjadi sama dia teman-teman ya. Tuh, dan kamu selalu ngomong sama dia harus ada perubahan ya di dalam hidupnya dia, di dalam perilakunya dia gitu ya. Dan dia sekarang baru mulai menyadari bahwa apa yang selama ini kamu selalu ingetin bisa jadi masalah buat dia. Dia harus bijak-bijak, harus bisa berubah jadi lebih baik, bertransformasi. Hati-hati dengan pikirannya dia, untuk dia lebih bijak dalam berpikir gitu ya, pakai analisa, lebih tegas ya, karena dia mungkin saja tidak tegas, tidak bisa menganalisa, terus habis itu kurang benar-benar bijak ya, masalah-masalah pun datang teman-teman ke dia ya. Tuh, karena orang ini selalu mengikuti keinginan diri tanpa bisa mengontrol. Tapi sekarang yang terjadi, dia banyak menghadapi masalah. Tuh, yang pasti ada masalah komunikasi, bukan cuma sama kamu, mungkin dengan orang-orang di sekitarnya. Mungkin dia jadi ribut sama orang dekatnya, sama keluarganya karena mulutnya. Komunikasi juga bermasalah, atau di dalam kerjaan juga sama teman-teman ya. Karena kamu ingetin dia harus meditasi sebenarnya, harus olah batin dan spiritual. Dan itu sekarang yang sedang terjadi sama dia teman-teman ya. Karena memang kamu sudah tahu kelemahan dia ini, salah satunya kalau Sora lihat ya, dia tuh lemah terhadap segala sesuatu yang mungkin kayak perempuan yang cantik, laki-laki yang ganteng. Itu kelemahan dia teman-teman. Tuh, karena kamu sedang sering banget ngasih tauin dia, kalau dia ceroboh terus-terusan, dia akan membuat diri dia dalam masalah. Orang ini memang ceroboh ya, dan kamu udah ingetin itu. Kamu tuh ceroboh, sering reaktif ya, nggak ngontrol diri, nggak ngontrol pikiran. Itulah teman-teman, makanya Sora bilang kita tuh zaman sekarang harus lebih 2 kali lipat waspada. Satu, karena kita akan mudah mendapatkan energi masalah teman-teman. Kedua, kita akan mungkin banget, karena orang-orang tuh bayangin ya, dikit-dikit bisa viral, dikit-dikit naik di sosmed dan sebagainya gitu ya. Dan kita tuh serba terburu-buru, sehingga kita sangat mudah untuk buat kesalahan teman-teman. Dan kalau kita udah buat kesalahan tuh sangat susah untuk dihilangkan, karena ada jejak digital lah, ada video orang rekam lah, dan sebagainya lah, chattingan yang direkam lah, di capture, ada foto dan sebagainya ya. Makanya kita tuh harus hati-hati gitu ya. Dan itu sekarang sedang terjadi sama dia ya, kecerobohan yang merugikan dia sendiri, dan itu sedang terjadi sama dia teman-teman ya. Mungkin banget dia gagal dalam kerjaannya karena dia nggak bijak dalam berpikir, dia nggak mau tenang gitu ya. Tuh, dia jadi sadar. Nah, tapi kamu juga pernah ngomong sama dia, kamu akan sadar sendiri ketika kamu sudah ngalamin. Sebelumnya ya mungkin banget ya, dia ya masuk kuping kiri keluar kuping kanan ke kamu teman-teman ya. Orang ini tuh mulai sadar perlahan, walaupun mungkin masih sangat-sangat pride untuk ngakuin ya. Tuh, orang ini pelan-pelan mulai mengakui kok gitu loh, bahwa ya apa yang kamu omongin itu benar gitu ya. Dan namun saat ini dia masih sangat galau ya, karena di sini masih ada ke diri dia itu indecisions ya, ragu-ragu. Ya itu tadi, dia malu mungkin ngadepin kamu ya, nggak malu untuk ngakuin bahwa apa yang kamu omongin beneran kejadian sama dia. Banyak banget tadi poinnya gitu ya teman-teman tuh. Dan dia dengan beralasan energi dia divine maskulin, pride-nya ditinggiin ya. Aduh, aku gimana ya harus datang ke kamu dan mengakui kalau kata-kata kamu benar tuh harga diri gitu lah, ibaratnya lah ya. Ingat ya teman-teman, tadi kan alasan juga banyak. Mungkin dia nggak dapat semua, mungkin dapat salah satu atau salah dua atau gimana ya, atau semuanya. Tuh, teman-teman. Karena dia tuh kayak
ada energi gengsi ya untuk apa namanya, karena udah ada bukti depan mata gitu ya, sedang kejadian gitu ya teman-teman. Tapi orang itu nanti akan ada satu waktu yang kamu tidak terduga, tidak menyangka, tiba-tiba orang ini datang ke kamu. Orang ini datang ke kamu ya teman-teman. Bentar, aku belum siap. Orang ini datang ke kamu teman-teman, tiba-tiba nongol ya, secara tidak terduga. Jadi kalau kamunya masih bertanya kapan dia menghubungi dan sebagainya, orang ini akan secara tidak terduga. Ketika hasrat dia ke kamu itu sudah tidak bisa terkontrol lagi, secara batin dan perasaan maupun hasrat secara seksualitas. Ini aku tutup, gambarnya lumayan sensitif, nanti jadi masalah sama YouTube. Sih, orang ini akan bersembunyi sampai titik darah penghabisan. Ketika sudah tidak tertahankan lagi, ketika ada begitu banyak kerinduan, barulah dia datang ke kamu teman-teman. Ya kan? Tuh, orang ini tuh punya sisi arogan teman-teman, punya sisi pride, harga diri. Ya, orangnya itu emosian ya. Jadi selama dia belum bisa tenang, dia nggak akan ke kamu ya. Tapi nanti kalau dia sudah punya hasrat dan kerinduan yang tidak tertahankan, nah di saat itulah dia baru akan datang ke kamu. Tenang aja teman-teman. Ini tuh tinggal masalah waktu. Cuma memang PR aja buat kamu untuk memahami orang ini, karena secara energi memang dia itu tidak bisa mengontrol diri dia untuk menginginkan kamu lagi dan lagi ya. Tuh, dia akan datang untuk minta bantuan kamu, karena memang secara energi dia sangat-sangat butuh kamu teman-teman. Orang ini punya keterbutuhan yang sangat kuat ke kamu loh ya. Nasihat buat kamu apa teman-teman? Kamu fokus aja sama diri kamu saat ini ya. Kamu fokus dulu sama diri kamu ya. Temukan keseimbangan diri kamu sendiri teman-teman. Saat situasi udah seimbang, dia akan datang sendiri kok ya. Cuman memang kamu harus kuat secara batin, secara mental, dan banyak hal untuk ngadepin orang ini, karena memang kamulah yang bisa ngadepin orang ini teman-teman ya. Dan energi manifestasi kamu kuat. Jadi kalau kamu yang masih menginginkan orang ini datang, orang ini akan datang ke kamu kok, karena energi manifestasi kamu kuat. Jadi tergantung manifestasi kamu apa gitu ya. Kamu pingin orang ini datang atau ngejauhin kamu, sesuai dengan manifestasi kamu itulah yang akan terjadi teman-teman ya. Tapi ingat, energinya harus seimbang, tidak boleh hanya sebatas ego saja ya. Itu yang Sora mau bilang. Jadi orang ini sebenarnya mau ngaku sama kamu, sedang terjadi banyak hal sama dia yang kamu udah ngomongin barusan gitu ya. Tapi itu tadi, masih malu, masih gengsi, mau ngadepin kamu, harga diri ya. Makanya dia juga banyak yang mantauin kamu sebenarnya loh. Nih, sosial media di sini ya, stalking kamu. Oke? Jadi tinggal nunggu ketika poin-poin di mana dia sudah tidak bisa menahan lagi perasaannya, di sanalah dia bergerak ke kamu. Oke? Untuk zodiak yang terungkap ya, aku akan baca dari sini. Kartunya aku beresin dulu karena di sini ada nama-nama zodiak yang bisa aku baca ya. Oke. Ada Aquarius, Gemini, Libra. Aquarius, Gemini, Libra. Terus Pisces. Aquarius, Gemini, Libra, Pisces. Aquarius, Gemini, Libra, Pisces. Scorpio ya. Dan apa ini? Gemini ya. Itu yang Sora lihat cukup dominan. Diulang lagi ya, kalau tadi aku kurang jelas aku ngomong apa, silahkan di reply aja. Kita sekarang coba lihat alfabet yang terungkap. Teman-teman yang kepingin untuk baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri, atau kepingin untuk baca tarot dengan lebih detail, teman-teman mungkin mau konsultasi online, mau ketemu meet up sama Sora juga bisa, tinggal janjian waktu. Atau teman-teman yang mau untuk baca bazi juga bisa, atau pengen dibikinin paket seperti di video YouTube ini juga bisa teman-teman ya. Jadi nanti kamu tinggal ditonton, jelas kartunya dijajarkan seperti ini ke kamu teman-teman, itu juga bisa ya. Atau mau belajar buat baca sendiri juga boleh. Oke, YRNU NKPA ITJQ OYIVC 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau salah kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu.
Sampai ketemu kita di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.